Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam mengajukan jasa transportasi. Dahulu alat transportasi umumnya masih bergantung menggunakan bantuan tenaga hewan seperti kuda, sapi, kerbau, dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang semakin maju, manusia melalui menciptakan sebuah inovasi berupa alat transportasi yang memudahkan aktivitas dan pekerjaan masyarakat melakukan sarana transportasi seperti sepeda motor, mobil, bus, kapal laut, pesawat, dan kereta api. Negara Indonesia merupakan negara yang padat akan penduduknya. Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, transportasi sangat penting untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Dapat dibuktikan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kendaraan pribadi setiap tahunnya, yang dapat menyebabkan kemacetan di setiap kota besar. Maka oleh karena itu, langkah pemerintah dalam menyediakan transportasi umum dapat menyediakan masalah perkotaan Indonesia itu macet. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami transformasi yang cukup signifikan karena ditandai dengan munculnya era digital. Hal ini juga mempengaruhi moda transportasi umum yang ada di Indonesia. Transformasi yang terjadi di transportasi tradisional hingga transportasi berbasis online dengan menggunakan aplikasi dan kuota yang cukup, masyarakat bisa dengan mudah berpergian kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal batas waktu yang ditentukan. Dengan munculnya transportasi umum berbasis teknologi sangat berpengaruh terhadap volume kendaraan di jalan, karena masyarakat membutuhkan kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Peran pemerintah dalam mengatur transportasi umum memang peran yang teramat penting sebagai pihak yang mengatur, merekayasa, sekaligus melindungi setiap pihak yang ada. Transportasi adalah salah satu faktor vital dalam lalu lintas yang wajib disediakan oleh pemerintah. Karena dengan adanya transportasi umum dapat memudahkan masyarakat pergi kemana saja dan dapat mengurai kemacetan. Dalam menciptakan transportasi umum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, terciptalah lalu lintas dan pelayanan angkutan umum yang tertib, nyaman, aman, dan biaya yang murah. Peran pemerintah dalam memajukan jasa transportasi saat ini sangatlah penting karena di era teknologi yang modern, masyarakat lebih mengutamakan transportasi yang tersedia di setiap saat dan bisa mengantarkan masyarakat ke daerah terpencil sekalipun. Tidak ada izin yang beroperasi transportasi online, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat jasa transportasinya merupakan salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi antara transportasi konvensional dan transportasi online selama ini. Dalam memasuki era digital, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang seputar lalu lintas yang diangkut jalan yang kemudian diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Materi 9 yaitu biaya eksternal. Eksternalitas adalah manfaat tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternal muncul akibat dampak negatif aktivitas ekonomi. Contoh eksternalitas negatif adalah pencemaran udara yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Eksternalitas positif, individu yang alergi dengan imunisasi diuntungkan oleh masyarakat yang sudah diimunisasi karena penyakit tidak sampai kepada mereka. Kredit karbon, izin atau sertifikat yang diberikan kepada suatu perusahaan atau organisasi di mana perusahaan tersebut dapat mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya dalam jumlah tertentu sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Tujuan utama dari adanya kredit karbon adalah untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang berbahaya ke atmosfer bumi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan iklim. Perubahan urbanisasi yang pesat mengakibatkan permasalahan di kota-kota besar seperti kemacetan, tingkat polusi yang tinggi, peningkatan konsumsi bahan bakar, serta
kurangnya kenyamanan perjalanan. Satu cara yang untuk permasalahan ini adalah dengan memperkenalkan ongkos transportasi yang optimis untuk mengurangi eksternalitas negatif. Pada transportasi, salah satu syarat untuk mencapai efisiensi ekonomi maksimum adalah bahwa seluruh ongkos di seluruh kegiatan ekonomi ditetapkan sama dengan ongkos sosial marginal. Ongkos sosial marginal adalah jumlah-jumlah ongkos sumber daya swasta marginal yang dibayar oleh pengguna jalan. Ongkos eksternal marginal berkaitan dengan kemacetan, polusi udara, kebisingan, dan kecelakaan. Materi 10. Materi 10 yaitu penawaran transportasi. Hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kurva penawaran karakteristik permintaan dan penawaran transportasi. 1. Tidak terwujud instability. 2. Tidak bisa disimpan variability. 3. Dijual dulu. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran transportasi itu salah satunya harga input, yaitu harga yang mempengaruhi biaya operasi kendaraan BOK. Moda yang digunakan seperti kendaraan sewa versus beli. Benar-benar harga input secara ragam atas menurunnya BOK. Tujuan manajemen. Bila tujuannya memaksimalkan keuntungan, seharusnya pengurangan harga input akan merangsang penambahan penawaran. Dan bila tujuannya menyebabkan penawaran dan memandang keuntungan sebagai kendala, mungkin tidak akan menambah penawaran. Kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh penting terhadap bentuk dan posisi kurva penawaran, yaitu terkait dengan pajak dan subsidi. Peraturan tentang kualitas dan kuantitas. Kaitannya adalah mengatur tentang tipe, ciri, banyaknya serta tingkah laku perusahaan yang ada dan potensial yang mempunyai pengaruh penting terhadap kepekaan fungsi penawaran. Penawaran transportasi. Penawaran transportasi atau supply adalah kuantitas produk yang ditawarkan atau disediakan untuk dijual ke pasar. Harga yang tinggi akan mendorong jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak. Penyedia jasa transportasi lebih menentukan keseimbangan penawaran dengan permintaan jasa transportasi. Karena karakter permintaan dan penawaran transportasi berbeda dengan barang. Karakteristik penawaran dan permintaan transportasi. 1. Tidak berwujud. 2. Tidak bisa disimpan. 3. Tidak standar. 4. Dijual dulu baru diproduksi. Penjelasan terkait penawaran dan permintaan jasa transportasi. Tidak terwujud karena yang disediakan angkutan sehingga tidak bisa disimpan, jadi perusahaan sulit menyediakan bila terjadi
lonjakan permintaan atau penawaran, maka dibutuhkan forecasting. Tidak bisa disimpan karena dikonsumsi secara simultan atau secara bersamaan. Tidak standar. Permintaan jasa transportasi sering fluktuatif tergantung budaya masyarakat seperti peningkatan permintaan pada jam berangkat kantor dan menurun pada jam kerja. Penawaran transportasi. 4 kondisi yang akan dialami oleh penyedia jasa transportasi terkait dengan permasalahan penawaran. 1. Permintaan jasa angkutan berlebihan. 2. Permintaan sudah memenuhi kapasitas namun masih ada tempat berdiri. 3. Permintaan dan penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran jasa transportasi sulit diciptakan karena tidak mudah diecer. Sulit menemukan permintaan jumlah yang ditawarkan oleh jumlah yang diminta. Penawaran jasa transportasi ditentukan permintaan seperti pengaruh waktu perjalanan dan jadwal perjalanan yang berbeda. Jasa transportasi tidak bisa disimpan. Fungsi penawaran transportasi. Harga dari jasa X yang ditawarkan PZ. Harga yang input digunakan untuk memproduksi. Seperti kurva sebelah ini. Ini adalah kurva penawaran transportasi. Ketika harga di P1, penawaran permintaan berada pada Q1. Ketika dengan diturunkannya harga, maka harga menurun menyebabkan permintaan semakin menurun. Permintaan semakin menaik dengan kurva landai ke bawah. Manajemen infrastruktur. Kota menghadapi tantangan yang besar karena lebih dari setengah populasi penduduk di dunia tinggal di kota, sehingga menyediakan kota sebagai sumber pencemaran terbesar dan konsumsi sumber daya tinggi. Infrastruktur merupakan upaya untuk meminimalisir masalah di perkotaan dan dapat menimbus pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Maka dari itu pertumbuhan manajemen infrastruktur yang bagus. Manajemen infrastruktur. Manajemen infrastruktur merupakan sebuah upaya untuk mensinkronkan pembangunan, pemeliharaan, dan penganggaran infrastruktur yang dapat menjawab permasalahan di kota dengan efektif dan efisien. Aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen infrastruktur adalah 1. Transportasi, 2. Ruang terbuka hijau, 3. Infrastruktur energi, 4. Air bersih dan pengolahan limbah, 5. Infrastruktur komunikasi, dan lain-lain. Manajemen infrastruktur berupaya memenuhi kebutuhan dengan melihat dari berbagai sudut pandang untuk mempertimbangkan pembangunan seperti aspek teknis, ekonomi, kebijakan, sosial, dan lingkungan. Manajemen infrastruktur harus bisa menentukan prioritas infrastruktur yang harus dibangun, pembangunan dan penggunaan yang dapat tidak digunakan secara terpisah namun dapat digunakan secara bersamaan karena lebih efektif dan hemat dalam energi ekonomi. Risiko pengangkutan. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertain yang bisa menyebabkan kerugian. Unsur ketidaktentuan dapat dibagi atas 1. Ketidaktentuan ekonomi, 2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam, 3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Kerugian terhadap penumpang. Kerugian ini menyangkut jiwa penumpang dan banyak awak pesawat atau kapten atau bis. Kerugian terdapat alat angkut, muatan, dan freight.
Selama dalam perjalanan, angkutan darat atau laut bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kerugian total dan kerugian sebagainya. Kerugian yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Asuransi laut, asuransi pengangkutan darat, pertumbuhan asuransi serta kaitannya dengan kerugian terjadi pada sektor transportasi. Pertumbuhan asuransi sangat erat kaitannya dengan kemajuan dalam bidang transportasi darat, laut, dan udara. Di negara Indonesia, masalah perasuransian jauh tertinggal di belakang jika dibandingkan dengan negara kemajuan pada sektor transportasi dan industri. Pada mulanya, asuransi laut hanya menjamin risiko kerugian laut total atas kapal, total loss, dan lambat laun. Polis asuransi juga menutupi sebagian atas kapal, partial loss, menjamin kerugian yang terjadi dengan biaya minimum. Kapal serta kelengkapannya, barang-barang muatan, hasil uang tambang, komisi, dan keuntungan. Yang keempat, beban wajib. Pada empat itu polis muatan, polis mengenai kapal, polis uang tambang, dan polis beban wajib. Perjanjian asuransi antara pengiriman barang dari suatu gudang pelabuhan ke gudang pelabuhan lainnya. Memorandum clause atau deductible charges USA. Dalam hal ini ditentukan presentasi dari seluruh nilai barang yang diasuransikan, misalnya 3% sampai 5%. Bila kurang dari presentasi di atas, perusahaan asuransi tidak akan mengganti kerusakan tersebut. Theory of particular average clause. Bila terjadi kerugian kecil, ada polis yang menyatakan bahwa barang-barang tidak diganti oleh perusahaan asuransi 100%, melainkan hanya sebagian saja. Perusahaan akan mengganti kerugian kalau salah satu bencana tersebut dalam kontrak tersebut. Seperti bila dua kapal bertabrakan di laut, masing-masing mengadakan pertanggungjawaban untuk melengkapi risiko yang mungkin terjadi. Sifat-sifat kerugian pada asuransi laut. General average. Kerugian yang akan didukung oleh semua pihak dan untuk kepentingan umum. Particular average. Kerugian sebagian yang diderita oleh satu pihak dan tidak untuk kepentingan umum. Setiap kerusakan atau kerusakan yang kurang lebih bersifat kejahatan atau dilakukan dengan sengaja oleh pihak ketiga, itu ada pasalnya, yaitu pasal 637 KUHP, yaitu kekerasan, perampasan, penahanan atas perintah, dan wajib sebagai pembahasan. Asuransi Indonesia memakai teori sebab musabab, yaitu sebab-sebab yang layak dan patut dinamakan cause remote. Menurut pasal 283 KUHD, untuk mengurangi kerugian maka si tertanggung boleh mengeluarkan biaya-biaya yang besar. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.